Pemirsa, pemerintah dan PSSI berencana mengganti rumput lapangan Stadion Jakarta International Stadium atau JIS karena dianggap tidak berstandar kualitas FIFA. Proses penggantian rumput lapangan stadion ini pun dikabarkan bisa mencapai biaya 6 miliar rupiah. Hari ini kita melihat JIS, stadion kita yang sangat bagus ini, namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa atau dievaluasi FIFA, mudah-mudahan sudah bisa dapat memenuhi standar itu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA. Stadion ini satu kalimat. Ya, kebanggaan Jakarta. Satu kalimat ya, ini Jakarta untuk stadion baru. Amazing. Iya. Dan tertutup, Mas. Aku sejak di sini. Ini lagi tutup ya? Bisa tutup kayak Wembley. Sekarang tutup ini ya? Kayak Wembley Stadium. Wih, gokil. Jakarta International Stadium. Rumput itu kan menurut saya sih kalau langsung menyatakan tidak sesuai standar FIFA agak offside. Kalau istilah sepak bola offside, Iya. gitu. Prematur offside gitu loh. Jadi memang kemudian seolah diperbaiki bahwa oleh Ketua Umum PSSI lebih baik kita tunggu verifikasi dari FIFA. Menurut saya itu menjadi lebih bijak lah, karena FIFA lah yang paling paham soal konstruksi spesifikasi stadion yang sesuai dengan kemauannya atau persyaratannya. Lalu yang perlu dilihat soal rumput ada konsep keseluruhan stadion ini, desain awal ini yang Buro Hapol bikin gitu loh. Lalu juga soal hybrid yang di JIS ini kan lebih cocok untuk daerah pesisir gitu. Seperti Jakarta Utara ini kan menurut saya sih pilihan yang terbaik, atau pasti ada alasannya kenapa pilih hybrid bukan natural misalnya gitu kan. Nah, kemarin begitu ada pernyataan mau diganti natural, ini kan maksud saya jangan gegabah, jangan kecepatan supaya nggak offset, itu poinnya. Masih tentang JIS, Jokowi International Stadium. Jakarta International Stadium. Tapi mungkin saja kalau nanti sudah direnovasi sekalian ganti nama ya. Apa yang tidak mungkin? Atau minimal pasang inilah prasasti ya bahwa gedung JIS ini sudah direnovasi, tanda tangani oleh Pak Jokowi ya. Bisa jadi begitu ujungnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu terserah mereka saja. Mereka yang punya kuasa kok ya. Kayak kita mencermati saja, kita akan mengingatkan sebagai rakyat bahwa yuk fokus pada apa yang menjadi prioritas. Hai Erick Thohir, Anda terlalu sibuk sebagai Ketua PSSI hari ini. Pekerjaan Anda sebagai Menteri BUMN apa kabarnya? Anda tahu minyak sekarang naik lagi harganya? Jangan-jangan Anda juga tidak tahu itu. Saya betul-betul tidak paham pada moralitas mereka. Mereka bertanggung jawab terhadap kematian 135 orang. Mereka bertanggung jawab terhadap buruknya prestasi Indonesia di level internasional, meskipun peringkatnya naik karena lawannya Curaçao waktu itu ya. Sempat ada perdebatan Curaçao ini negara mana, tapi memang 2 kali menang lawan Curaçao pada pertandingan friendly. Dan itu menurut saya tidak menjadi ukuran apapun. Dan para esko inilah yang bertanggung jawab terhadap buruknya prestasi, dan mereka sekarang masih kembali mencalonkan diri tanpa rasa malu, tanpa riskan, tanpa merasa risih bahwa mereka sebetulnya tidak pernah berbuat apa-apa untuk sepak bola nasional, tapi mereka kembali mencalonkan diri. Tentu saja untuk melihat apakah ini berdampak terhadap elektoral pada lawan politik atau tidak, itu tentu saja harus melihat survei dulu. Tetapi kita bisa coba analisa bahwa kalau kemudian isu ini tidak direspon oleh publik, tidak dimakan oleh publik, tentu isu ini tidak akan berdampak apapun terhadap elektabilitas baik lawan atau yang coba dihantam. Itu saya kira apakah ini punya dampak atau enggak. Saya kira soal pilihan isu juga menjadi penting. Ketika isu itu sekedar dalam tanda petik gorengan, tentu saja respon publik juga tidak akan positif dan bisa jadi malah sebaliknya. Tetapi kalau kemudian memang sebuah isu atau peristiwa politik itu benar-benar kebutuhan publik dan menjadi atensi publik, tentu saja
masyarakat juga akan memberikan atensi dan apresiasi. Karena permasalahan begini Mas Arief, ini tentu makanan publik karena saat ini sedang gencar-gencar membahas mengenai sepak bola dan lain hal. Belum lagi 63% dari pemilih kita adalah para pecinta bola begitu. Iya betul, memang pemilih sepak bola di Indonesia itu cukup besar dan karakternya fanatik, melebihi fanatisme partai politik. Sehingga kalau kemudian ada peristiwa sepak bola yang kemudian ditolak oleh tokoh politik, itu bisa jadi akan menurunkan elektabilitas. Kita tahu misalnya Pak Ganjar kemarin statement menolak Piala Dunia usia 20. Israel ya waktu itu ya? Iya, itu dari banyak survei termasuk saya lakukan, itu dia turun secara elektabilitas. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zulkifli mengkritisi masalah rumput hingga rencana mengaudit pembangunan Jakarta International Stadium, JIS. Taufik memandang polemik terkait JIS yang terus berlarut-larut membuat situasi di Jakarta tak kondusif. Kini stadion JIS dikatakan macam-macam, sampai adu tukang rumput dan diaudit. Saking kebeletnya bikin isu, sampai lembaga sebesar Bureau Hapot disangkut pautkan, kata Taufik dalam keterangan tertulis, Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023. Nanti hal ini bisa menjadi presiden buruk. Sponsor akan menilai tidak ada kepastian hukum dan stabilitas politik di Jakarta, sehingga mereka ogah gelar event di sini lagi, sambungnya. Anggota Komisi B DPRD DKI itu mengingatkan polemik yang diada-adakan terus ini justru bisa merusak kepercayaan para promotor dan juga sponsor acara. Taufik kemudian menyinggung polemik perhelatan Formula E, yang bersifat politis. Ingat dulu ketika Formula E, semuanya cawe-cawe sampai dilaporkan ke KPK. Bahkan hal yang tidak substansial, seperti relokasi pohon Monas saja dibahas di rapat kerja. Ternyata tujuannya politis saja, tegasnya. Politikus yang akrab disapa MTZ ini menilai presiden buruk sudah dicatat oleh FIA Formula E, sampai-sampai pemimpinnya, Alberto Longo, berulang kali datang ke Indonesia. Begitu juga soal stadion JIS, yang berujung pada Bureau Hapot selaku konsultan mengeluarkan klarifikasi. MTZ berharap situasi politik di Jakarta segera sejuk kembali. Apalagi 3 mantan gubernurnya, Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, dan Anies Baswedan, memang kerap menjadi pusat isu, terutama menjelang Pilpres. Jangan sampai isu-isu yang ada justru merusak iklim investasi dan pariwisata Jakarta, tegasnya. Seperti diketahui, rencana penggantian rumput di lapangan utama Jakarta International Stadium, JIS, agar memenuhi standar FIFA menuai polemik. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku bukan ahli rumput dan menyerahkan urusan tersebut kepada ahlinya. Saya nggak ahli rumput, nanti tanya saja ke ahlinya rumput, kata Heru di Sunter, Jakarta Utara, Jumat 7/7. Heru mengatakan Pemprov DKI sedang merapikan kawasan sekitar JIS di sisi Waduk Cincin. Dia mengatakan jalan di kawasan itu akan tersambung dengan tol. Kalau DKI sudah jalan, kita merapikan sisi di Waduk Cincin, antara JIS dan waduk jalannya kita rapikan, nanti bisa masuk tol. Itu untuk kepentingan umum semuanya, jelasnya. Heru mengatakan penataan kawasan JIS dilakukan bersama oleh berbagai pihak. Dia mengatakan fokus utama ialah membuat akses transportasi dari dan menuju JIS lancar.